Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it. Okay, let's go. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan semoga Mas Bro semua yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Oke Mas Bro, jadi di video kita kali ini sedikit bercerita tentang carbon forget yang diamond cut. Kebetulan di sini ada project dari Winlet motor Vario 160 Mas Bro. Dan di sini kita keterusan kedapatan project dari customer langganan untuk ya yang body kasar tentang Vario, semuanya mau di carbon forget berwarna merah metalik. Dan di sini seperti biasa ya Mas Bro, buat sebelum kita melakukan pencocolan dan kelengketan, kita terlebih dahulu kita amplas menggunakan grit amplas ukuran 80 atau 60 juga tambah maksimal. Dan di sini untuk karbon seratnya sudah saya potong-potong secara jajar genjang. Dan di sini untuk setiap penempelan di medianya kita usahakan di bagian tepi-tepi terlebih dahulu Mas Bro, agar nanti kita tidak ketinggalan saat kita sudah selesai melakukan peresingan. Karena biasanya kalau kita, namanya juga manusia ya, juga gampang lupa, dan kalau kita mengerjakan di bagian tengah dulu, nanti alhasil kita lupa kalau pinggir-pinggir atau sampingnya belum kita cocol pakai carbon forget. Jadinya malah tidak enak sedap dipandang lah kalau karbonnya tidak menyeluruh di semua medianya Mas Bro. Dan di sini untuk lengket aku menggunakan resin polyester tanpa campuran katalis, jadi pure resin polyester aja Mas Bro. Karena dari resin polyester aja sudah bisa bikin lengket di carbon forgetnya. Dan sedikit cerita kenapa untuk carbon forget ini yang khususnya diamond cut sedikit agak lama, dikarenakan saat kita melakukan pencocolan seperti ini, itulah yang membuat kita lama pengerjaannya, karena bisa menghabiskan 3 batang rokok sama 1 kopi besar untuk menggarap sebuah project Winlet ini Mas Bro. Apalagi kalau kita menggarap yang besar-besar, wah tambah jam-jaman kita duduk diam melihat karbon, melihat Winlet. Biar gak bosan ya kita ngudut dulu lah. Dan kemarin sempat ada pertanyaan untuk Mas Bro, kenapa hasil dari karbonnya tidak PNP di bodi motornya? Lah,
Untuk itu nanti bakalan aku kasih video gimana cara potong, biar nanti ketika kita pasang di bodi motornya itu PNP tanpa memaksa. Karena terkadang kalau kita melakukan pemotongan yang salah, malah alhasil akan membuat ribet saat kita melakukan pemasangan media yang sudah di karbon ini, Mas Bro. Biasanya kan ada seperti Vario inilah, bodi halus itu dicat, di repaint, kemudian yang bodi kasar pindahnya di carbon forget seperti ini. Jadi kita harus bisa menentukan bagian mana yang kiranya nanti kita potong 1 mili atau 2 mili. Jadi nanti kita kasih space 1 mili atau 2 mili untuk gigitan daripada bodi yang lain ke bodi yang karbonan, Mas Bro. Jadi di sini aku akan menjawab seperti itu. Dan nanti deh kemungkinan ada si project lagi dari Vario, nanti bakalan aku coba share, kasih tahu gimana caraku buat memotong bagian pinggir-pinggiran karbon agar melakukan pemasangan itu PNP tanpa merusak bagian bodi-bodi yang lain. Karena memang rumit ya bro, untuk kita melakukan PNP kepada media lain yang sudah kita karbon ini, dikarenakan ketebalan dari resin sudah menumpuk tebal ketimbang kita memakai media yang masih original. Jadi kita sebagai tukang juga harus pintar-pintar mencari celah, dan kita pintar-pintar mau terima saran dari orang-orang bengkel. Karena dulu aku juga tidak tahu, akan tetapi saat ada temanku bengkel yang protes kalau masang karbon itu susah karena bagian pinggir-pinggirnya nggak kita kasih space lebih 1 atau 2 mili, maka dari itu tidak ada gigitan untuk media atau bodi yang lainnya, Mas Bro. Jadi setelah itu setelah dari bengkel, dari teman yang ngasih saran, jadi aku langsung coba buat kasih space di semua bagian yang pinggir-pinggirnya, yang nanti buat gigitan antara bodi yang kita karbon dengan bodi yang tidak kita karbon, Mas Bro. Jadi ya begitulah caraku buat mengatasinya. Ya nantilah pasti aku bakalan buatin video tentang pemotongannya. Tunggu aja, Mas Bro. Dan jangan lupa buat hidupkan atau tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video Kuroshi Painting. Karena ya cukup tidak banyak waktu sih buat ngedit seperti garapan ya, Mas Bro. Satu dikarenakan waktunya berkurang, karena di sini aku juga bekerja sebagai buruh pabrik. Jadi buat ngedit video ya terkadang ya nunggu waktu luang atau pas malam hari, pas iseng-iseng nggak ngapa-ngapain, baru aku bikin video seperti ini, Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi ke videonya, ke topik tentang winlet ini. Dan ini alhasil penempelan kita untuk winlet dari Vario, Mas Bro. Nah setelah ini kita lakukan pengecoran
atau pencocolan menggunakan resin. Dan di sini untuk resinnya aku menggunakan resin dari resin polyester. Tetap perhatikan saya sendiri. Untuk proses pertama, saya lapisi, kita cocol aja, jangan kita kuas, karena nanti saat kita kuas karbon forgate-nya bakalan ikut tambah nggak ketata. Maka dari itu di sini kita cocol aja dulu, kemudian di lapis kedua baru kita kuas. Dan di sini setelah lapis kedua saya tunggu kering, kemudian saya amplas tipis menggunakan 240 untuk meratakan bagian-bagian yang bergelombang, tapi nggak sampai habis. Kemudian nanti saya lanjut untuk melakukan pengecoran menggunakan resin yang sama dengan 5 lapis. Jadi di sini untuk setiap pengerjaan karbon aku selalu menggunakan resin 7 lapis, 2 lapis di awal, kemudian kita amplas, kemudian 5 lapis di akhir sampai nanti kita amplas dan kita finishing untuk proses pengeclearan makro. Dan di sini untuk jeda aku per lapis antara 30 sampai dengan 45 menit, karena resinku ini emang cepat kering, tidak harus menunggu lama-lama. Dan ini hasil setelah kita melakukan pencocolan atau pengoresan menggunakan resin 2 lapis mas bro. Jadi karena memangkas waktu dan video tentang pemotongan dan hasilnya hilang, nggak tahu kemana, bisa kehapus atau enggak. Jadi mohon maaf untuk hasil tidak bisa aku share di sini, tapi sudah aku share di platform media sosial Purwosi Painting di TikTok dan Instagram mas bro. Jadi cukup sekian dulu video dari ku ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.